Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Zaki Al-Asyari dengan NIM 25123632. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS bahasa pemrograman yang dimana ini menjelaskan codingan yang ada di Android Studio. Nah, yang awalnya saya akan menjelaskan interface-nya dahulu. Eh, untuk halaman pertama, saya membuat halaman login. Ini menggunakan linear layout dan lebar match parent, height match parent agar ini full layer ya. Kemudian orientasinya vertikal. Kemudian image view ini untuk meletakkan gambar yang ada di sini nih. Dengan lebar 100 dp, tingginya 100 dp. Kemudian saya bikin gravity-nya center agar tidak di tengah, kemudian margin top agar tidak dempet sama yang di atas. Kemudian text view untuk tulisan yang ini ya, dengan ukuran wrap konten menyesuaikan tidak full layar. Teksnya ice crystal, text size nya 30 dp, gravity center agar ke tengah tadi ya. Kemudian padding 20 dp. Kemudian ada text view lagi, ini sama sebenarnya sama yang ice crystal, cuma ini kan teks untuk username. Nah, kemudian ada edit text untuk yang biasanya ada mengisi kolom-kolom di bawah username dan password gitu ya. Nah, untuk passwordnya juga sama begitu. Untuk buttonnya ini membuat tampilan buttonnya aja kayak tombol yang habis masuk username dan password itu pasti ada tombol button buat loginnya. Nah, begini tampilannya. Oke, lanjut ke dashboard. Ini untuk awalnya saya membuat linear layout ya, sama seperti tadi karena semuanya emang harus dari linear layout. Dengan lebar mesh parent, tinggi mesh parent, orientasi vertikal. Kemudian ini ada text view untuk yang di atas ini. Sama text size-nya 20 dp, margin bottom agar tidak dempet sama yang ini, gravity-nya center agar dia di tengah. Kemudian linear layout ini untuk membuat dari kotak ini ya, kotak panjang ini ya, dengan lebarnya match parent full ya, tingginya wrap, jadi dia tidak full layar gitu ya, jadi menyesuaikan. Kemudian margin bottom 30 dp, maximum 12, orientasinya horizontal ke samping. Image view karena saya menambahkan di dalamnya itu ada foto saya, karena ini profil ya, kayak profil gitu ya, jadi saya bikin begitu. WDT hanya 0 dp, tingginya wrap, weight-nya 2, padding-nya 5 dp. Kemudian source ini untuk memasukkan foto yang saya masukin ke dalam codingannya. Kemudian linear layout lagi, saya membuat di dalamnya ada linear layout lagi begini nih, yang ini. Untuk memasukkan nama saya, text view menggunakan text view lagi, sama kayak tadi text view. Nah, untuk yang ID ini kita gunakan untuk mengisikan data. Kan ini cuma tampilan dulu ya. Nanti saya akan jelaskan tentang codingan, isi dari data codingannya. Kemudian linear layout lagi, ini untuk yang fitur-fitur ke-6 ini ya. Jadi saya membuatnya match parent, wrap content, horizontal menyamping, maximumnya 12, dan layout weight-nya 6 agar jadi 22 gini ya. Nah, card view ini itu untuk yang kotak ini ya. Kemudian dengan WIDTA-nya 0 dp, height-nya 100 dp. Layout marginnya 5 dp agar tidak dempet ya, sama yang lain. Kemudian linear layout lagi. Dengan wrap content ini ya, untuk
ini ya, eh apa ya nyebutnya ya, untuk gambar yang ada di tengahnya ini untuk kita mengisi gambarnya aja dengan berkontak menyesuaikan yang ada di dalam kotak agar tidak berlebihan ya. Nah, gravitinya center agar dia ke tengah, orientasinya vertikal agar dia naik ke bawah, naik dan turunnya ke bawah, bukan menyamping. Kemudian image view untuk memasukkan foto ini ya, foto. Nah, kemudian ada text view, ini yang di bawahnya. Itu menggunakan beberapa konten yang text size-nya 16 dp. Text colornya saya menggunakan warna biru. Ya, ya yang sebelahnya itu juga sama. Eh, kita memasukkan card view lagi, WDTH 0 dp, 100 dp, marginnya 5 dp, weight-nya 6. Konten membuat linear layout lagi. Pokoknya kalau udah ngerjain dua ini, saya cuman ngupas lagi aja dari yang kedua ini sampai dia punya fitur 6 ya. Kemudian habis di halaman dashboard, lanjut ke profil dulu dah. Nah, untuk profil ini ya sama aja kayak tadi ya caranya. Ini layout, match parent dengan orientasi vertikal, background. Kemudian masukkan image view karena di atas ini kita masukkan foto profil kita ya. Dengan WDTH 100 dp, tingginya 100 dp, gravitinya center, margin top 30 dp agar tidak dempet sama yang di atas. Nah, kemudian card view ini untuk ini ya, untuk yang putih ini dengan match parent, marginnya 30 dp, corner radiusnya 15 dp. Kemudian linear layout untuk yang ada di sini berisi image view, ini image untuk mengisi icon sama nama. Tinggal di copy paste aja sampai mengisi di bawah ini juga. Lanjut di halaman produk atau kategori ya. Produk dulu aja. Nah, untuk produk ini menggunakan grid view ya, sama kayak tadi linear layout, match parent vertikal, backgroundnya F1 paddingnya 5 dp. Konteksnya di sini ya produk. Nah, kayak text view ini, text view untuk mengisi yang di sini. Kemudian grid view ini WDTH-nya match parent, layout height-nya 0 dp, weight-nya 1, 6 kolomnya 2. Ini 6 kolom agar dia misal kalau kita isi 3 dia akan ngisi lagi di sampingnya gitu. Kemudian button. Kemudian di kategori. Nah, di kategori ini cuma menggunakan list view, tidak menggunakan linear layout karena ini cuma full ngisinya cuma list view dengan lebar match parent, height-nya match parent. Kemudian ada check out. Di check out ini linear layout, ini sama juga menggunakan list view. Caranya seperti tadi juga, kita masukkan linear layout, text view, list view, button. Oke, lanjut yang ini. Nah,
Yang ini tampilan jika kita sudah men-check out dari barang yang ingin kita beli. Nah, menggunakan linear layout, image view, gambar untuk produknya nanti dia bakalan masuk ya. Kemudian linear layout lagi 0 dp berkonten, 5 dp vertikal, center horizontal text view, nama produk yang ini ya, text view. Kemudian harga produk ya sama. Kemudian harga sama totalnya lah. Kemudian linear layout lagi, ini untuk button yang biasanya kalau di Shopee atau di TikTok itu ada tambah, ada minusnya, itu saya nambahinnya juga. Kemudian yang belum, pengaturan. Nah, untuk pengaturan ini menggunakan linear layout, text view, kemudian text view lagi, urai printer terpilih apabila printernya nanti terhubung ya. Nah, yang this view ini fungsinya untuk mencari sumber Bluetooth yang hidup atau yang mau dikonekin, sumber print, mesin print yang mau dikonekin. Nah, apabila udah dikonekin nanti dia bakalan pindah ke atas sini. Nah, untuk scan Bluetooth itu ya untuk mencari Bluetoothnya itu. Kemudian produk item ya, di sini cuma ada layout untuk ini ya. Ini untuk yang di luar. Match parent ya untuk full layar, kemudian linear layout lagi. Untuk layout yang di dalamnya match parent 5 dp vertikal center horizontal, kemudian image view memasukkan foto ini, text view bawahnya, text view lagi di bawahnya lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan data yang ada pada login ya. Pada bagian ini saya membuat preference dengan nama user untuk menyimpan data login pengguna. Nah, selanjutnya aplikasi mengecek apakah ID user ini ada data dia. Nah, jika ada berarti pengguna sudah pernah login, dan sehingga aplikasi langsung membuka tanpa balik ke halaman login lagi karena dia udah diautentikasi menggunakan JSON object atau bisa dibilang API lah. Kemudian di bagian var edt username dan password itu komponen yang ada pada layout XML ke dalam kode Kotlin menggunakan FileView by ID. Komponen yang dihubungkan yaitu edit text untuk username, kemudian button untuk login. Nah, untuk password itu juga sama seperti username menggunakan edit text. Nah, dengan cara ini komponen tersebut dapat digunakan untuk mengambil input pengguna dan menjalankan proses login seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian ini bagian ini sama ini menggunakan library Volley untuk mengirim data login ke server dengan metode POST. Nah, request ini berisi alamat API data JSON yang dikirim tadi ya. Kemudian callback ketika request berhasil, serta callback ketika terjadi kesalahan seperti koneksi internet bermasalah. Kemudian fungsi get headers ini digunakan untuk menambahkan header pada request yang dikirim ke server pada aplikasi.
Ini saya menambahkan X API key sebagai autentikasi agar server hanya menerima request dari aplikasi yang memiliki izin akses. Kemudian yang bagian ini ya. Ketika server mengirimkan respon, aplikasi terlebih dahulu mengecek apakah nilai status bernilai true. Jika login berhasil, data ID user yang disimpan ke dalam server preference agar sesi pengguna tetap aktif. Setelah itu, aplikasi langsung berpindah ke halaman dashboard dan halaman login ditutup gitu. Dan lanjut di dashboard. Nah, untuk dashboard bagian atas var tv nama plugin ini dulu ya. Pada bagian ini nih saya menghubungkan dua komponen text view yang terdapat pada halaman dashboard. Kedua komponen ini nantinya digunakan untuk menampilkan nama dan username pengguna yang sedang login. Kemudian yang dua ini serta yang dua ini ini untuk mengambil data nama dan username yang sebelumnya telah disimpan di shared preference. Dengan cara ini data pengguna tetap tersedia meskipun aplikasi telah ditutup dan dibuka kembali. Kemudian TV nama plugin dan TV username plugin ini ya. Data nama dan username yang telah diambil kemudian ditampilkan ke dalam text view. Dengan begitu pengguna dapat melihat informasi akun yang sedang digunakan pada halaman dashboard gitu. Kemudian yang var CV profile sampai yang pengaturan ini menghubungkan seluruh card view yang ada pada halaman dashboard. Setiap card view berfungsi sebagai menu untuk berpindah ke halaman lain sesuai dengan fitur yang dipilih. Kemudian bagian ini menggunakan intent ya untuk berpindah halaman jika dipencet pada bagian, misalnya kita memencet bagian profil, maka dia akan pindah. Nah, begitu sampai ke pengaturan. Kemudian ada profil. Nah, profil ini set konteks dari ini dulu ya. Pada bagian ini saya menggunakan ini set context view untuk menampilkan tampilan halaman profil. Sebelumnya sudah dibuat pada file profil XML. Kemudian bagian ini di sini saya membuat sebuah mutable map untuk menyimpan data biodata seperti nama Tuemi Zaki Alasari, email tuemzaki@student.amikom. Kemudian ini kalau misal mau ditambah-tambah ya, kemudian menggunakan biodata output dalam kurung koma di atas 2 alamat, atau mau di sampingnya isinya ya Maguwarjo. Kemudian pada bagian file ini menghubungkan komponen text view sama ya seperti yang username sama edit text tadi yang ada pada halaman profil menggunakan find view by ID. Komponen ini nantinya digunakan untuk menampilkan data biodata kepada pengguna. Nah, kemudian ada di kategori. Nah, untuk kategori ini kalau dijelasin dari sini ini sama seperti yang mana tadi produk.
dia untuk menampilkan layout dari si XML-nya. Kemudian file LV kategori ini juga sama seperti yang tadi untuk menghubungkan yang ada pada layout ke dalam kode Kotlin menggunakan FriendView by ID. Komponen ini nantinya digunakan untuk menampilkan daftar kategori. Kemudian ini juga mutable list ya. Ini sama seperti yang tadi, cuma bedanya ini karena ini list view ya. Tapi sebenarnya sama aja. Ini cuma dibikin begini biar ada isi dari si datanya ya. Kemudian ditambahkan lagi data hack.add, ini Pirate Bay. Ini situs-situs bajakan ya. Bajakan kalau mau game ilegal. Tapi saran saya jangan. Nah, ini sama seperti yang ada di bagian produk tadi ya. Mana produk tadi? Kok produk? Nah, sama seperti yang ini ya. Kemudian yang pasang data ini ya. Data yang ada di dalam mutable list kemudian dihubungkan ke list view menggunakan array adapter. Nah, array ini untuk menyimpan semua yang ada di Nuvo, Crack, Virgil, Pirate Bay ini ya. Setelah adapter dipasang ke list view, seluruh data kategori akan langsung ditampilkan pada layar. Gitu. Kemudian ada di pengaturan. Ini sama seperti yang tadi ya. Kita lanjut di bagian var ini. Selanjutnya saya menghubungkan komponen text view, button, list view. Ini caranya sama seperti yang tadi. Untuk menampilkan printer yang dipilih. Kemudian melakukan scan Bluetooth dan menampilkan daftar perangkat. Kemudian var data nama, data Bluetooth ini ya. Ini list yang pertama digunakan untuk menyimpan nama perangkat Bluetooth ya, nama perangkat Bluetooth. Sedangkan list kedua digunakan untuk menyimpan objek perangkat Bluetooth yang sebenarnya. Kemudian var adapter Bluetooth sampai ke LV ini ya. Data nama perangkat kemudian dihubungkan ke list view menggunakan array adapter. Dengan begitu, daftar perangkat Bluetooth dapat ditampilkan kepada pengguna. Kemudian var penyimpanan, nama tersimpan, alamat tersimpan. Nah, pada bagian ini aplikasi mengambil nama dan alamat printer yang sebenarnya telah disimpan di shared preference. Tujuannya agar pengguna tidak perlu memilih printer setiap kali aplikasi dibuka. Nah, kemudian ada if alamat tersimpannya. Jika printer tersedia, ya, maka nama dan alamat printer akan langsung ditampilkan pada halaman pengaturan. Nah, sehingga pengguna mengetahui nih printer yang sedang digunakan. Kemudian var Bluetooth Manager dan var Bluetooth Manager adapter ini. Nah, kode ini digunakan untuk mengakses layanan Bluetooth pada perangkat Android. Nah, setelah adapter Bluetooth diperoleh, aplikasi dapat melakukan pengecekan maupun menampilkan daftar perangkat Bluetooth. Nah, kemudian ada function tampilkan Bluetooth ini ya. Ini digunakan untuk mengecek apakah Bluetooth tersedia dan aktif ya. Jika aktif, aplikasi akan mengambil seluruh perangkat yang sudah dipasangkan, kemudian menampilkannya ke dalam list view. Nah, kemudian ada di var minta izin Bluetooth. Nah, pada Android versi terbaru ya, aplikasi harus meminta izin terlebih dahulu sebelum mengakses Bluetooth. Jika izin diberikan, aplikasi akan langsung menampilkan daftar perangkat Bluetooth.
Kemudian ada tombol scan. Nah, ini ya tombol scan, button scan. Ketika tombol scan ditekan, aplikasi akan mengecek apakah izin Bluetooth sudah diberikan. Jika belum, aplikasi akan meminta izin terlebih dahulu. Sedangkan jika sudah, daftar perangkat langsung ditampilkan. Nah, kemudian ada di list view Bluetooth ini set on click listener. Ketika pengguna memilih salah satu perangkat Bluetooth, nama dan alamat perangkat tersebut akan disimpan ke dalam syarat preference. Setelah ini, printer yang dipilih ditampilkan pada layar dan aplikasi menampilkan pesan bahwa printer berhasil dipilih. Nah, lanjut ke bagian produk ya. Ini konteks ini sama seperti tadi untuk menampilkan halaman, kemudian var BTN checkout untuk menghubungkan tombol checkout nantinya digunakan untuk menuju halaman pembayaran. Kemudian BTN checkout pada tombol checkout ditampilkan total harga seluruh produk yang ada di keranjang. Nilai tersebut diambil dari fungsi jumlahkan harga keranjang. Nah, untuk membuat list produknya ya. Di sini saya membuat sebuah mutable list untuk menyimpan seluruh data produk yang nantinya diperoleh dari server var yang ini ya. Kemudian untuk yang var GV produk sampai adapter produk ini, data produk ditampilkan menggunakan grid view ya nanti agar data dapat ditampilkan. Saya membuat produk adapter yang bertugas menghubungkan data produk ke tampilan. Nah, kemudian var minta data volley ya. Sama var minta objek ya. Pada bagian ini saya menggunakan volley ini untuk mengambil data produk dari server melalui API. Request menggunakan metode get karena aplikasi hanya mengambil data. Kemudian di sini ada if response get boolean status true ya. Jika server mengirimkan status berhasil, aplikasi akan membaca data produk satu persatu dan dari JSON. Kemudian menyimpannya ke dalam mutable list. Nah, kemudian untuk adapter produk ya. Yang ini setelah data produk dimasukkan ke dalam list, adapter diperbarui menggunakan notify set data set change ya, agar seluruh produk langsung tampil pada layar. Kemudian menambahkan header API ya ini. Kode ini digunakan untuk menambahkan XAPI key ke dalam request sehingga server dapat memverifikasi bahwa permintaan berasal dari aplikasi yang memiliki hak akses. Kemudian ada GV produk set on item click listener. Ketika salah satu produk dipilih, data produk akan dimasukkan ke dalam keranjang menggunakan fungsi keranjang, masukkan produk keranjang. Nah, setelah itu total harga pada tombol checkout akan diperbarui. Nah, kemudian ada BTN checkout. Nah, apabila tombol checkout ditekan ya, aplikasi akan membuka halaman checkout. Nah, untuk menampilkan seluruh produk yang telah dipilih pengguna beserta total pembayarannya. Kemudian ada produk adapter. Untuk kelas produk adapter ini ya,
Pada bagian ini saya membuat kelas produk adapter yang mewarisi base adapter. Adapter ini berfungsi sebagai penghubung antara data produk dengan menampilkan tampilan grid view sehingga setiap produk dapat ditampilkan di layar. Kemudian fungsi-fungsi dari si get count, get item ID, dan get view. Untuk get count ya, fungsi get count digunakan untuk mengembalikan jumlah data produk yang tersedia. Nilai ini digunakan oleh grid view untuk mengetahui berapa banyak nih item yang harus ditampilkan. Kemudian untuk override get item digunakan untuk mengambil satu data produk berdasarkan posisi yang dipilih. Nah, data tersebut nantinya akan digunakan saat proses menampilkan item ya. Kemudian ada ID item. Nah, fungsinya mengembalikan ID setiap item berdasarkan posisinya. Pada aplikasi ini, ID menggunakan nomor urut dari setiap produk. Kemudian ada antarmuka yang ini. Kode ini digunakan untuk membuat tampilan setiap item produk menggunakan file produk item XML. Tampilan sebelumnya masih tersedia, maka akan digunakan kembali agar proses lebih efisien. Kemudian ya, yang tiga ini untuk menghubungkan komponen text view dan image view ya pada setiap item produk agar dapat menampilkan data produk. Nah, untuk set TV nama dan TV harga ya, ini produk diambil dari table list. Nah, kemudian ditampilkan ke dalam text view sesuai dengan posisi item yang sedang diproses. Kemudian ada Picasso.get ini ya, yang dimana untuk menampilkan gambar produk dari URL saya menggunakan library Picasso. Library ini untuk mengunduh gambar secara otomatis dan menampilkannya pada image view. Kemudian ada di halaman checkout. Pada bagian ini ya, saya menampilkan halaman checkout yang sebelumnya sudah dibuat pada file checkout XML. Untuk yang var BTN checkout ya, mulai dari sini total harga seluruh produk diambil dari keranjang belanja, kemudian ditampilkan pada tombol checkout ya. Kemudian dari var data produk, saya ngantuk. For BTN checkout button find view by ID ini ya, untuk menghubungkan tombol checkout yang nantinya digunakan untuk melakukan proses pembayaran dan mencetak struk ya. Kemudian BTN checkout set text ini total harga seluruh produk diambil dari keranjang belanja, kemudian ditampilkan pada tombol checkout. Kemudian var data produk ini menggunakan mutable list. Kemudian ada var adapter produk ya, yang ini data keranjang dihubungkan ke list view menggunakan checkout adapter sehingga seluruh produk yang dipilih ya dapat ditampilkan. Kemudian untuk if keranjang data keranjang ini, sebelum proses checkout dilakukan, aplikasi akan mengecek apakah keranjang masih kosong. Nah, pengguna akan diminta kembali ke halaman produk. Nah, kemudian ada var alamat printer ini ya. Selanjutnya aplikasi mengambil alamat printer yang telah dipilih pada halaman pengaturan. Jika belum ada ya, printer yang dipilih, pengguna akan diarahkan ke halaman pengaturan.
Kemudian ada var text yang ini ya. Ini untuk menampilkan teks pada saat mencetak struk ya. Misalnya nanti yang keluarnya akan struk belanja, var item, item yang dibeli, kemudian nama itemnya, harga dikali jumlahnya ya, subtotal. Nah, ini nanti akan ditampilkan ke dalam sehabis kita mencetak struknya. Nah, nanti akan keluar produk yang kita beli, harga, subtotal. Nah, itu semua akan tampil karena data yang kita masukkan ini ya. Nah, kemudian ada checkout adapter. Untuk di bagian ini eh, saya membuat kelas checkout adapter ya yang berfungsi untuk menghubungkan data keranjang belanja dengan tampilan list view pada halaman checkout. Nah, kemudian ada over funget count ya. Fungsinya digunakan untuk mengembalikan jumlah produk yang ada di dalam keranjang sehingga item dapat ditampilkan. Kemudian eh, get item digunakan untuk mengambil data produk berdasarkan posisi pada daftar keranjang. Nah, kemudian ada var produk item antarmukanya. Kode ini digunakan untuk membuat tampilan setiap item checkout menggunakan layout checkout item.xml. Kemudian ini untuk menghubungkan checkout ke dalam kode agar dapat menampilkan data produk ya untuk yang ini. Kemudian ada var isi nama, harga, jumlah, dan subtotal. Nanti dari data ini diambil dari mutable list berdasarkan posisi item yang sedang diproses. Nah, kemudian dan isi dari subtotal ini ya untuk menghitung dengan mengalihkan harga produk dengan jumlah pembelian. Kemudian hasilnya akan ditampilkan kepada pengguna. Nah, untuk TV nama, harga, isi nama ini, nama produk, harga, beserta jumlah pembelian dan subtotal ditampilkan ke dalam text view agar pengguna dapat melihat rincian belanja. Nah, kemudian untuk Picasso-nya ini sama seperti halaman yang ada di produk. Saya menggunakan library Picasso untuk menampilkan gambar produk dari URL. Kemudian tambah dan kurang. Ini ketika tombol tambah ditekan, maka jumlah produk yang ada di keranjang akan bertambah. Kemudian sebaliknya, jika produk dikurang atau tombol kurang itu ditekan, itu jumlah produk yang ada di keranjang akan berkurang. Ataupun udah satu nih, terus kita pencet kurang, maka itu akan hilang dan kembali ke halaman checkout. Nah, gitu. Atau halaman produk lah. Cukup sekian untuk menjelaskan codingan yang saya buat tentang aplikasi kasir di dalam bahasa pemrograman. Dan untuk video pendemoan aplikasinya atau pas mencetak struknya akan saya tampilkan setelah penutupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.